Surat Al-Hajj ini yang ada kita temukan dalil, kelebihannya hanya satu. Artinya kelebihan secara umum. Jangan ragu bahawa setiap huruf kalau baca Quran itu punya kelebihan. Satu huruf berpahala 10. Tapi yang kita ingin informasikan bahawa ini fadilah secara umum, bahawa dalam surat Al-Hajj itu ada dalil dari Nabi tentang kelebihan surat Al-Hajj. Apa dia? Yaitu satu-satunya surat yang di dalamnya terdapat 2 kali ayat sajadah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Uqbah bin Amir qultu, Uqbah bin Amir berkata, ya Rasulullah, fuddilat suratul Hajj bi anna fiha sajadatain. Benarkah bahawa surat Al-Hajj ini diberi kelebihan oleh Allah dengan diletakkan 2 ayat sajadah di dalamnya? Qala na'am. Rasulullah kemudian menjawab, benar. Wa man lam yasjudhuma fala yaqra'ahuma. Siapa yang tidak ada rencana untuk bersujud, maka sebaiknya jangan membaca ayat ini, atau jangan membaca surat ini. Barang siapa yang tahu di dalamnya ada surat sajadah, lalu ketika dia sampai pada ayat tersebut, dari awal sudah tidak ada rencana untuk bersujud, sebaiknya tidak usah dibaca ayat ini. Nah, ini bahasa Nabi bukan bermakna jangan baca surah Al-Hajj, tapi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka kepada mereka yang melewatkan surat Al-Hajj tanpa bersujud ketika menjumpai ayat-ayat sajadah. Jadi bukan bermakna ini diambil sebagai kesimpulan bahawa saya enggak siap untuk sujud. Kayaknya kita selangi saja surat ini, enggak usah dibaca. Belum hana siap dong. Sama lagi ulun hana siap terbang dalam surga, ya. Disuruh pakai jilbab, saya enggak siap. Surga model begini. Nah, jadi ini bukan bermakna tidak siap untuk sujud lalu enggak boleh baca surat Al-Hajj. Tapi Nabi tidak suka kepada mereka yang membaca surat Al-Hajj lalu menemukan 2 ayat sajadah di dalamnya, lalu sengaja untuk tidak bersujud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikuatkan oleh beberapa hadis yang lain. Memang dalam riwayat ini Imam Tirmizi berkomentar bahawa hadis ini tidak kuat, sanadnya yang tidak kuat. Sanad jalur menuju ke matan itu disebut sanad. An itu disebut dengan sanad. Nah, di antara orang-orang yang merawikan hadis ini, menurut Imam Tirmizi, ini ada yang tidak kuat dijadikan sebagai sandaran untuk mensahihkan hadis ini. Tetapi banyak ulama mengatakan hadis ini walaupun satu riwayat tidak kuat, tapi didukung oleh banyak riwayat yang lain, atau disebut dengan syawahid. Buktinya di sini kami mencantumkan beberapa hadis yang mendukung bahawa ternyata Rasulullah dalam riwayat yang lain pun menyebutkan tentang kelebihan surat Al-Hajj. Di antaranya hadis riwayat Abu Daud yang dikutip oleh Imam Nawawi dan disahihkan oleh Imam Nawawi, an Umar bin Al-As, dari Umar bin As atau Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajadah fil Quran. Rasulullah pernah memberitahu kepada Amr bin As bahawa ada 15 ayat sajadah di dalam Al-Quran. Minha salasun fil mufassal. Dan 3 ayatnya ada di dalam surat-surat Al-Mufassal. Itu surat-surat yang panjang. Kemudian wa fi suratil Hajj sajadatani. Kemudian Rasulullah menegaskan dalam satu surat iaitu Al-Hajj itu ada 2 tempat untuk melakukan sujud sajadah. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Nafi'
Maula Ibni Umar anna rajulan min ahli Misr akhbarahu anna Umar bin Khattab qara'a surat Al-Hajj. Dari budaknya Ibnu Umar itu pernah meriwayatkan bahawa seseorang laki-laki dari penduduk Mesir memberitahukan bahawa Umar bin Khattab qara'a surat Al-Hajj, pernah membaca surah Al-Hajj, fasajada fiha sajadatain. Lalu Umar bin Khattab melakukan sujud 2 kali dalam surat tersebut. Summa qala, lalu Umar berkata, inna hazihi surah fuddilat bisajadatain. Surat ini dimuliakan oleh Allah dengan diletakkan 2 kali ayat sajadah di dalamnya. Nah, ini hadis riwayat dari Imam Malik, dan ada beberapa hadis yang lain yang hampir sama maknanya. Nah, surat tersebut letaknya ada pada ayat ke-18 dan ayat letaknya pada ayat yang ke-18 dan 77. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa sujud sajadah hukumnya sunnah. Sebahagian mengatakannya sunnah muakkad. Sebaiknya jangan dilewati ketika kita menemukan atau sedang membaca, baik dalam salat ataupun di luar salat. Ketika menemukan ayat-ayat sajadah, baik dalam keadaan kita sendiri yang membacanya ataupun mendengarkan bacaan orang, tetap ada sunnahnya untuk bersujud. Kebanyakan ulama mengatakan bahawa sujud sajadah, jadi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan sujud sajadah ini dilakukan seperti sujud salat. Dia perlu taharah, dia perlu wudu. Berbeda dengan sujud syukur sebahagian. Memang ada khilaf dalam masalah ini. Tapi mayoritas ulama mengatakan sujud sajadah dilakukan dalam keadaan berwudu, lalu menghadap ke kiblat. Nah, masalah takbir, ada yang mengatakan disuruh takbir, ada yang mengatakan tidak perlu untuk bertakbir. Dilakukan hanya sekali. Jadi ketika mendengarkan sedang baca Al-Quran, kalau menjadi seorang imam, sebaiknya jangan dilewatkan. Maka imam bersujud, diikuti oleh makmum. Nah, bacaan dalam sujud, dalam riwayat yang paling kuat tetap disuruh baca seperti bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau boleh subhana rabbiyal a'la. Itu riwayat yang paling kuat. Ada satu riwayat yang menyebutkan sajjada wajhiya lillazi, ada seterusnya, wa huwa latiful khabir, dan seterusnya, syaqqa sam'ahu wa basarahu wa huwa latiful khabir bihaulihi wa quwwatihi wa huwa latiful khabir. Itu dibolehkan untuk membacanya. Tapi saya membaca beberapa keterangan dari para ulama, yang paling kuat itu tetap baca subhana rabbiyal a'la. Itu yang paling kuat untuk dibaca, walaupun dibolehkan membaca ayat yang lain. Sama seperti sujud sahwi. Sujud sahwi itu tetap bacaannya sebenarnya subhana rabbiyal a'la. Oh, kalau mau membaca riwayat yang mengatakan subhana man la yanamu wa la yasu, silahkan. Tetapi para ulama mengatakan bacaan yang paling kuat tetap subhana rabbiyal a'la. Diulang 3 kali. Kalau sujud sahwi 2 kali, gerakan sujudnya, sujud, duduk. Waktu duduk ini tidak ada bacaan apapun, Pak. Jadi tidak ada bacaan rabbighfirli wa liwalidayya wa liwalidayya, rabbighfirli warhamni, dan seterusnya, tidak ada. Dia hanya pemisah di antara 2 sujud. Jadi itu kalau sujud sahwi 2 kali sujud. Sujud sajadah hanya sekali. Kalau imam membacanya sudah sujud, bangun, dan kalau itu termasuk bacaan di ujung surat, maka disunnahkan menambahi surat yang lain yang pendek. Nah, contohnya yang di ujung surat, wasjud waqtarib. Itu dalam surat apa? Iqra, Al-Alaq. Imam lalu bersujud. Karena ini sudah di penghujung ayat, di penghujung surat, ketika imam bangun, disunnahkan membaca satu surat yang pendek yang lain. Jadi jangan dihambu dengan yang lebih panjang.
Ya, ini akan menyebabkan psikologi makmum terganggu. Jadi misal baca surah Al-Alaq, begitu bangun yang dibaca surah Al-Muluk, ini terganggu psikologi makmum. Karena dalam kitab-kitab disebutkan imam itu juga harus menjaga psikologi makmum. Salah satu caranya saya dapatkan dalam bacaan fiqh Islami wa adillatuh dari beberapa keterangan para ulama mazhab, salah satu sunnahnya bacaan di rakaat pertama itu lebih panjang daripada bacaan di rakaat kedua. Itu menjaga psikologi makmum. Jadi makmum yang sudah jihad perang di rakaat pertama itu siap. Tapi begitu bangun lebih panjang lagi, itu tidak siap lagi. Itu sudah mulai menandai imamnya siapa. Nah, jadi itu kalau model menemukan surat sajadah di penghujung surat. Nah, tapi yang banyak sajadah berada di tengah surat. Jadi setelah sujud, bangun, kemudian menyambung ayat yang terputus dengan sajadah tadi.